Halo teman-teman, ini adalah Teluk Tomini yang berada di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Pulau Sulawesi, Indonesia. Ini merupakan teluk terbesar di Indonesia, itu mirip Teluk Cendrawasih di Papua. Namun teluk ini terlihat lebih dalam ya, dan tentu memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, sumber daya maritim dan sumber daya para wisata bahari. Banyak, ada ratusan pulau terdapat di Teluk Tomini ini. Dan Provinsi Gorontalo itu memiliki alam yang luar biasa dari sisi lautnya, pesisirnya, kemudian pegunungannya, daratannya. Sungai-sungainya begitu jernih, bersih, dan masih dikategorikan bisa dibilang cukup sehat Teluk Tomini ini. Jadi Provinsi Gorontalo itu diapit oleh dua lautan besar, yaitu di bagian utara ada Laut Sulawesi, dan ini di bagian selatan Gorontalo, yaitu Teluk Tomini. Ini sebenarnya sangat layak dan cocok sekali untuk pengembangan sumber daya maritim nasional ya. Jadi dari sektor budidaya perikanan maupun perikanan tangkap dan budidaya perikanan air payau di pesisir, karena banyak mangrove dan pulau-pulau di seputaran Teluk Tomini ini. Namun sungguh disayangkan hingga hari ini belum ada proyek strategis nasional ya, terutama di bidang perikanan di Teluk Tomini Gorontalo ini. Jadi pemerintah daerah sepertinya sebelum-sebelumnya itu belum memahami spesialnya keunggulan dari Teluk Tomini ini. Jadi semua laut itu sama, namun ada yang berbeda gitu. Tentunya kenapa berbeda? Jadi kalau kita makan ikan dari Teluk Tomini itu rasanya enak dan manis dan gurih gitu. Kenapa bisa seperti itu? Berbeda dengan ikan di laut lain. Contohnya di Laut Sulawesi bagian utara Gorontalo itu ikannya tidak manis gitu. Sedangkan Teluk Tomini itu ikannya manis, gurih dan enak gitu. Itu karena memang setiap laut itu kualitas airnya berbeda. Jadi kualitas air itu bisa ditentukan oleh komposisi mineral yang ada di dalam air laut itu. Nah, ini yang membedakan Teluk Tomini dengan atau Laut Teluk Tomini dengan laut-laut lainnya gitu. Nah, ini sungguh disayangkan ya, pemerintah daerah Gorontalo sebelum-sebelumnya sepertinya belum paham dengan hal ini gitu. Dan ini tentu bisa dibilang gagal meyakinkan pemerintah pusat untuk menjadikan Teluk Tomini atau Provinsi Gorontalo sebagai lumbung perikanan nasional atau semacam proyek strategis nasional untuk pengembangan budidaya perikanan air laut, perikanan air payau, dan perikanan air tawar gitu. Karena kalau kita lihat juga sumber air di pegunungan di Provinsi Gorontalo itu cukup banyak dan cukup sehat, dan ini harus kita jaga. Jangan sampai perusahaan-perusahaan tambang itu atau tambang liar malah merusak sungai-sungai dengan pencemaran lingkungan, karena itu bisa masuk ke laut dan itu bisa merusak ekosistem laut yang ada di Provinsi Gorontalo. Padahal ini adalah sumber daya ekonomi baru buat Provinsi Gorontalo, buat seluruh kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Ini adalah kekayaan dunia sebenarnya Teluk Tomini ini, karena ada gunung api di tengah-tengah Teluk Tomini, yaitu Pulau Una-Una. Jadi ini sebenarnya bisa dikategorikan semacam geopark gitu. Jadi ini pembentukan geologi purba sebenarnya Teluk Tomini ini. Jadi ada gejolak vulkanologi masa lalu yang saya lihat. Saya lama keliling Teluk Tomini, termasuk ke Sulawesi Tengah, ke Kepulauan Tugian. Itu sudah bertahun-tahun ya. Jadi gejolak vulkanologi purba itu membentuk Teluk Tomini ini. Jadi ini sebuah teluk yang punya sejarah dan teluk yang punya keunikan dan kekayaan luar biasa.
dan ini sebenarnya sangat layak untuk dibuat program strategis nasional oleh pemerintah pusat, karena memang laut dari Teluk Tomini atau laut di Provinsi Gorontalo ini sangat sehat dan memiliki kualitas air yang luar biasa. Jadi sungguh disayangkan kalau ini terbengkalai dan apalagi malah dirusak gitu. Nah, tentu ini jika dirusak ya ini menghancurkan ketahanan pangan Indonesia, khususnya ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo, dan tentu saja merusak sumber daya ekonomi alamiah atau ekonomi biru dari Indonesia atau Provinsi Gorontalo. Jadi saya pikir pemerintah provinsi ke depan harus memiliki salah satu fokus pembangunan di sektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap, serta pelestarian lingkungan khususnya di daerah laut di Provinsi Gorontalo. Ini memiliki potensi perikanan dan potensi pariwisata bahari. Jadi apalagi yang kurang yang Tuhan berikan kepada Provinsi Gorontalo ini? Kenapa masih menjadi provinsi termiskin? Ya karena mungkin manusianya yang kurang berpikir kritis, kurang berpikir kreatif. Jadi tahun 2025 ini sudah saatnya Provinsi Gorontalo itu menjadi provinsi yang kreatif, provinsi yang mengedepankan kecerdasan daripada otot dan hura-hura. Semoga provinsi ini menjadi provinsi yang produktif, meninggalkan provinsi yang hanya jalan di tempat atau hanya sekedar rutinitas belaka dan foya-foya. Jadi saya optimis pemerintah daerah yang baru ini di Gorontalo insya Allah bisa lebih berpikir kreatif dan produktif, dan sehingga provinsi ini menjadi provinsi yang sejahtera dan maju. Oke teman-teman, itu aja dulu. Saya mau jalan-jalan lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teluk Tomini Gorontalo luar biasa, keren, cadas.